Makan kue ini sampai habis. Dasar istri mandul tak berguna. Ibu mertua menjejalkan potongan kue tar ke arah wajah saya. Di tengah pesta pertunangan adik ipar. Di depan 200 tamu undangan. Krim putih meleleh di pipi saya. Semua orang terdiam. Saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya hanya mengangkat ponsel. Menelpon pihak gedung. Lalu berkata pelan, batalkan seluruh pembayaran malam ini. Semua. Sekarang juga. Karena seluruh pesta megah ini sampai pada lampu kristal di atas kepala mereka dibayar dengan uang dari rekening saya. Rekening wanita mandul yang baru saja mereka injak. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita malam ini dimulai, tuliskan dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Karena dukungan kalian membuat kanal ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah yang menggetarkan hati. Terima kasih sudah menemani. Nama saya Arneta. Saya 41 tahun, bekerja sebagai akuntan, lalu mendirikan sendiri sebuah perusahaan konsultan keuangan dan audit di kawasan SCBD, Jakarta. Sudah 12 tahun saya memimpin perusahaan itu dari nol. Saya tahu persis kemana setiap rupiah pergi dan dari mana setiap rupiah datang. Bagi orang luar, nama saya selalu dikaitkan dengan kata sukses, mandiri, kuat. Mereka melihat saya sebagai perempuan yang seolah memiliki segalanya. Tapi di dalam rumah suami saya, nama itu hanya berarti satu hal, dompet. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Damar 9 tahun yang lalu. Waktu itu dia seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya 7 juta sebulan. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya mencintai dia, bukan rekening korannya. Saya bahkan tidak keberatan ketika setelah menikah. Kami tinggal satu rumah dengan ibu mertua, Bu Sukma namanya. 62 tahun. Seorang perempuan dengan dagu yang selalu terangkat dan mata yang selalu menghitung. Ada juga adik ipar saya, namanya Fania, 29 tahun. Anak bungsu yang dimanja sejak kecil, yang menganggap dunia berputar mengelilingi dirinya. Bapak mertua sudah lama meninggal, jadi di rumah itu, Bu Sukma adalah ratu. Dan saya sejak hari pertama ditempatkan sebagai pelayan. Tahun-tahun pertama, saya menelan semuanya. Saya pikir inilah harga menjadi seorang menantu. Setiap pagi, saya bangun jam 4, memasak untuk seisi rumah sebelum berangkat ke kantor. Pulang malam, saya masih harus mencuci, menyetrika, membersihkan rumah. Sementara Fania duduk di sofa, menonton drama, sambil sesekali menyuruh saya membuatkan teh. Mbak, tehnya jangan terlalu manis. Mbak ini akuntan, masa hitung gula saja tidak bisa, katanya. Lalu tertawa. Saya hanya tersenyum, saya diam. Yang paling menyakitkan bukan pekerjaannya, tapi satu kalimat yang selalu mereka ulang. Seperti pisau yang ditusukkan pelan-pelan setiap hari. Mandul. Sudah 9 tahun menikah, saya memang belum dikaruniai anak. Padahal hasil pemeriksaan dokter jelas mengatakan rahim saya sehat. Yang bermasalah justru ada pada Damar. Dokter sudah menjelaskan itu di depan kami berdua. Tapi Bu Sukma menolak mendengar. Baginya, kesalahan selalu ada pada perempuan. Perempuan mandul itu pembawa sial, katanya suatu sore. Di depan tetangga. Seolah saya tidak sedang berdiri di sana. Untung saja, dia masih berguna untuk cari uang. Saya menatap Damar saat itu, berharap dia membela saya. Tapi suami saya hanya menunduk, menatap lantai, lalu pura-pura sibuk dengan ponselnya. Itulah Damar, laki-laki yang lebih takut pada ibunya daripada peduli pada istrinya. Saya masih ingat, di tahun-tahun awal pernikahan, ada momen-momen kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Tapi cinta membuat saya buta. Saat ulang tahun pernikahan pertama kami, saya memasak makan malam istimewa, berharap kami bisa makan berdua. Tapi Bu Sukma mengundang seluruh keluarga besar tanpa memberitahu saya. Saya menghabiskan malam itu di dapur, memasak untuk 15 orang. Sementara Damar tertawa-tawa bersama keluarganya di ruang tamu. Tidak ada yang ingat itu hari jadi pernikahan kami, termasuk suami saya.
saat saya keguguran di tahun ketiga, kehilangan satu-satunya kehamilan yang pernah saya alami. Saya berbaring di rumah sakit sendirian. Damar sedang mengantar Fania berbelanja. Bu Sukma datang menjenguk. Tapi bukan untuk menghibur saya. Beliau datang untuk berkata, "Mungkin memang rahimmu yang bermasalah." Sudah kuduga, saya menangis sendirian malam itu. Dan saya berjanji, itu adalah salah satu dari kali terakhir saya menangis karena mereka. Setelah keguguran itu, kata mandul menjadi senjata harian mereka. Padahal justru kehamilan itu membuktikan bahwa saya tidak mandul. Tapi mereka tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya butuh alasan untuk merendahkan saya. Mari saya jujur tentang satu hal yang selama ini saya sembunyikan dari mereka. Mereka tidak pernah tahu seberapa besar perusahaan saya. Di mata Bu Sukma dan Fania, saya hanya pegawai kantoran yang lumayan. Mereka tahu saya punya gaji bagus, tapi mereka tidak tahu bahwa saya adalah pemilik tunggal sebuah perusahaan audit yang menangani laporan keuangan puluhan korporasi besar. Saya sengaja diam. Bukan karena malu, tapi karena saya sudah belajar satu hal dari pekerjaan saya selama bertahun-tahun. Orang yang serakah akan menunjukkan wajah aslinya jika mereka mengira kau lemah. Dan saya ingin melihat wajah asli mereka sampai habis. Vertikal demi vertikal. Mereka menunjukkannya. Semua bermula dari kata pinjam. 3 tahun lalu, Bu Sukma datang ke kamar saya dengan wajah memelas. Katanya, rumah keluarga di kampung perlu direnovasi. Atapnya bocor. Dindingnya retak. Cuma 50 juta, Nak. Nanti ibu ganti, katanya. Saya tahu kata ganti itu kosong, tapi saya memberikannya 50 juta. Transfer langsung. Rumah itu tidak pernah direnovasi. Uang itu, belakangan saya tahu, dipakai Fania untuk membeli tas dan liburan ke Bali bersama teman-temannya. Itu pinjaman pertama. Setelahnya, datang yang kedua, ketiga, ke-10. Setiap menjelang Lebaran, tuntutan itu mencapai puncaknya. Bu Sukma akan menyusun daftar panjang, THR untuk seluruh keluarga besar, termasuk sepupu jauh yang tidak pernah saya temui. Parcel mewah untuk para tetangga, agar Bu Sukma terlihat dermawan. Baju baru untuk Fania. Selalu yang termahal. Ini kewajibanmu sebagai menantu yang mampu, kata Bu Sukma setiap tahun, menyerahkan daftar itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Saya membayar semuanya. Puluhan juta setiap Lebaran, hanya untuk membuat Bu Sukma terlihat terhormat di mata tetangga. Dan setiap kali amplop dibagikan, nama yang disebut selalu nama Bu Sukma. Tidak pernah nama saya. Seolah uang itu keluar dari kantong beliau. Saya tidak pernah keberatan dengan memberi. Yang menyakitkan adalah dianggap tidak ada. Padahal sayalah sumber dari semuanya. Mobil baru untuk Damar, katanya, supaya dia tidak malu di kantor. 200 juta. Modal usaha kafe untuk Fania, yang bangkrut dalam 4 bulan. 150 juta. Biaya pengobatan saudara jauh yang bahkan tidak pernah saya temui. Berobat, arisan, gadget, semuanya. Tapi yang paling menyakitkan bukan soal uang yang besar, tapi soal hal-hal kecil yang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Suatu hari, ibu saya datang berkunjung. Beliau membawa oleh-oleh, kue lapis buatan tangannya sendiri. Bu Sukma menerima kue itu. Lalu, setelah ibu saya pulang, dia membuangnya ke tempat sampah di depan saya. Kue kampungan, katanya. Tidak heran menantunya juga kampungan. Saya memungut potongan kue itu diam-diam malam harinya. Lalu saya makan sendirian di dapur yang gelap. Air mata saya jatuh. Bukan untuk diri saya, tapi untuk ibu saya, yang tidak tahu betapa dihinanya pemberian beliau. Lalu ada kejadian dengan cincin kawin almarhumah nenek saya. Sebuah cincin emas tua, satu-satunya warisan dari keluarga saya, yang saya simpan di laci kamar. Suatu hari, cincin itu hilang. Saya mencarinya kemana-mana. Sampai 2 minggu kemudian, saya melihat cincin itu di jari Fania. Dia memakainya dengan santai, seolah itu miliknya. Oh, ini, katanya enteng saat saya bertanya. Ibu yang kasih. Katanya Mbak tidak akan keberatan. Toh Mbak tidak punya anak yang bisa mewarisinya, kan?
Sayang kalau cuma disimpan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menatap cincin nenek saya di jari perempuan itu, lalu berbalik. Di buku catatan saya malam itu, saya menulis satu baris baru, tanggal, dan satu kata, cincin. Beberapa bulan setelahnya, mereka melangkah lebih jauh lagi. Kali ini ke wilayah pekerjaan saya, Vania, yang menganggur setelah kafenya bangkrut, meminta saya memberinya pekerjaan di perusahaan saya. Saya menolak dengan halus, karena saya tahu etos kerjanya. Penolakan itu membuat Bu Sukma murka. Beberapa hari kemudian, saya mendapat telepon dari seorang klien penting. Dia mendengar kabar, entah dari mana, bahwa saya sedang mengalami masalah keuangan pribadi yang serius dan menyarankan klien-klien untuk berhati-hati. Saya menelusurinya. Kabar itu disebar oleh Vania lewat grup arisan ibu-ibu yang terhubung dengan istri beberapa klien saya. Sebuah fitnah yang dirancang untuk menghancurkan reputasi yang saya bangun selama 12 tahun. Tidak hanya itu. Suatu kali, saya mengadakan jamuan makan malam dengan beberapa klien penting di rumah. Saya meminta keluarga untuk bersikap sopan, hanya untuk satu malam. Di tengah jamuan, Vania masuk ke ruang makan dengan pakaian tidur, lalu berkata keras di depan para tamu, "Mbak, kapan kamu mau kasih cucu untuk ibu?" "Kasihan ibu, sudah tua, belum punya cucu. Atau memang kamu sengaja mandul, biar bisa fokus cari uang?" Para klien saya terdiam. Tidak nyaman. Wajah saya terbakar malu, tapi saya menjaga senyum profesional saya sampai jamuan selesai. Setelah para tamu pulang, Bu Sukma justru memuji Vania. "Bagus. Nak, biar dia tahu malu. Perempuan mandul memang harus diingatkan." Saya membersihkan meja makan sendirian malam itu, dan di buku catatan saya menambahkan satu baris lagi. Saya menghabiskan 2 minggu meyakinkan klien-klien saya bahwa fitnah itu bohong, sambil menunjukkan laporan keuangan perusahaan yang sangat sehat. Saya berhasil, tapi saya tidak akan pernah lupa. Mereka tidak hanya ingin uang saya, mereka ingin menghancurkan saya sebagai manusia, lalu tetap menikmati hasilnya. Saya mencatat semuanya, bukan karena saya berniat menagih, tapi karena mencatat adalah kebiasaan seorang akuntan. Setiap rupiah punya jejak. Setiap jejak punya tanggal. Total dalam 3 tahun, hampir 1,5 miliar mengalir keluar dari rekening saya ke dalam tangan keluarga yang menyebut saya mandul. Dan tidak ada satupun ucapan terima kasih. Yang ada hanya tuntutan yang semakin besar. Pernah suatu kali, perusahaan saya sedang menangani proyek audit besar. Saya bekerja sampai larut hampir setiap malam selama sebulan. Di puncak kelelahan itu, Bu Sukma menelepon saya di kantor. "Aneta, pulang sekarang. Vania mau pakai mobil, tapi mobilnya di kamu. Cepat pulang, antar mobilnya." "Bu, saya sedang di tengah rapat penting dengan klien," kata saya. "Rapat apa? Kamu kan cuma pegawai. Keluarga lebih penting. Pulang sekarang, atau saya datang ke kantormu dan bikin malu." Saya terpaksa meninggalkan rapat dengan klien bernilai miliaran, hanya untuk mengantar mobil agar Vania bisa pergi ke salon. Klien itu hampir batal. Saya menyelamatkannya dengan susah payah keesokan harinya. Mereka tidak pernah menganggap pekerjaan saya nyata. Bagi mereka, saya hanya mesin yang harus selalu tersedia. Beberapa minggu setelahnya, Bu Sukma mengajukan permintaan yang paling berani. "Aneta, ibu dengar perusahaanmu lumayan besar," katanya suatu malam. "Kenapa Damar tidak kau jadikan direktur saja? Atau setidaknya beri dia saham. Dia kan suamimu. Masa istri kerja? Suami cuma jadi pegawai biasa, memalukan keluarga." Saya tahu apa yang mereka inginkan. Mereka ingin masuk ke dalam perusahaan saya. Begitu Damar punya saham, mereka punya pijakan untuk merampas seluruhnya. Perusahaan butuh orang dengan keahlian khusus. "Bu," kata saya halus, "audit itu pekerjaan teknis. Jadi kamu bilang anakku tidak mampu." Bu Sukma naik pitam. "Dasar sombong. Sudah mandul." Sombong pula. Saya hanya diam, tapi di dalam hati saya mencatat satu hal lagi. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka memiliki segalanya, atau sampai mereka kehilangan segalanya. Suatu malam, saya mendengar mereka berbicara di ruang tengah. Mereka pikir saya sudah tidur. "Bu,
Mbak Arneta itu kan tidak punya anak, kata Fania. Kalau dia meninggal, hartanya jatuh ke siapa? Ke Mas Damar. Kan? Berarti ke kita juga. Saya membeku di balik pintu. Makanya, jawab Bu Sukma pelan. Kita harus pintar, biar dia merasa berutang budi karena sudah kita terima jadi menantu. Perempuan mandul seperti dia harusnya bersyukur masih ada yang mau. Lalu, Damar, suara suami saya, yang membuat hati saya benar-benar dingin malam itu. Iya, Bu, nanti aku urus. Yang penting, uangnya jangan sampai lari. Tapi, kamu harus pintar, Damar, kata Bu Sukma. Jangan sampai dia curiga. Buat dia merasa dicintai. Perempuan itu paling gampang dibodohi kalau merasa dicintai. Pelan-pelan, pindahkan rumah ke namamu. Lalu perusahaannya. Begitu semua sudah aman, baru kita urus dia. Urus bagaimana? Bu, tanya Fania. Ceraikan. Atau lebih baik lagi, buat dia pergi sendiri. Yang penting dia keluar tanpa membawa apa-apa. Toh dia tidak punya anak, tidak ada yang akan membelanya. Mereka tertawa pelan. Tawa yang merencanakan kehancuran saya. Seolah sedang membicarakan cuaca. Saya berdiri di balik pintu itu, dalam gelap. Sangat lama. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis bertahun-tahun lalu. Yang tersisa hanya satu hal. Kejernihan. Malam itu, saya mengerti satu kebenaran yang dingin. Bagi mereka, saya bukan manusia. Saya adalah aset. Dan aset suatu hari akan mereka warisi. Mulai malam itu, saya berhenti menjadi menantu yang patuh. Saya mulai menjadi seorang akuntan yang teliti. Saya tidak mengubah apapun di permukaan. Saya tetap memasak, tetap diam saat dihina, tetap mentransfer uang ketika diminta. Tapi di bawah meja, saya mulai membangun arsip. Setiap transfer, saya simpan buktinya. Rekening koran, tanggal, jumlah, keterangan. Setiap pinjaman yang dijanjikan akan dikembalikan. Saya minta Damar atau ibunya menandatangani secari kertas kecil. Saya bilang, itu hanya untuk catatan pajak. Mereka tidak pernah curiga. Mereka pikir saya patuh seperti biasa. Mereka tidak tahu. Hitam di atas putih itu suatu hari akan menjadi senjata. Ada satu malam yang hampir membuat saya menyerah. Malam ketika mereka mencoba mengambil hal terakhir yang saya miliki secara langsung. Bu Sukma datang ke kamar saya, membawa setumpuk dokumen. Damar berdiri di belakangnya. Aneta, tanda tangani ini, kata Bu Sukma. Ini surat untuk memindahkan sertifikat rumah ini atas nama Damar. Sebagai suami, sudah sepantasnya dia yang memegang aset keluarga. Kamu kan perempuan. Lagi pula, mandul. Tidak baik perempuan memegang terlalu banyak. Saya melihat dokumen itu. Surat pengalihan hak milik. Mereka ingin saya menyerahkan rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri kepada Damar. Begitu rumah itu atas namanya, mereka bisa menjualnya atau mengusir saya kapan saja. Saya menatap Damar. Suami saya, dia tidak berani menatap mata saya. Saya akan pikirkan dulu. Bu, kata saya, tenang. Ini dokumen penting. Saya perlu membacanya dengan teliti. Saya akan tanda tangan minggu depan. Bu Sukma tampak puas. Dia pikir saya akan menyerah seperti biasa. Tapi malam itu, alih-alih membaca surat mereka, saya menelpon Maya dan kami mulai menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Saya tidak pernah menandatangani surat itu. Saya terus menundanya dengan berbagai alasan. Sambil di bawah meja, saya memindahkan secara hukum setiap aset penting saya ke dalam struktur perusahaan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Rumah, saham, tabungan, semuanya aman di tempat yang tidak akan pernah mereka jangkau. Mereka mengira saya sedang ragu-ragu, padahal saya sedang membangun benteng. Lalu datanglah berita itu. Berita yang menjadi awal dari segalanya. Fania akan bertunangan. Calon tunangannya, seorang pria bernama Reno, anak dari keluarga yang katanya terpandang di Menteng. Bu Sukma seperti mendapat tiket emas. Akhirnya, anak kesayangannya
akan menikah ke keluarga kaya. Tapi ada satu masalah. Keluarga itu menuntut pesta pertunangan yang mewah. Sangat mewah. Gedung di hotel bintang 5, dekorasi impor, ratusan tamu. Dan keluarga Bu Sukma tidak punya uang. Maka mereka datang kepada saya, bukan dengan permohonan kali ini, tapi dengan perintah. "Aneta," kata Bu Sukma. Duduk di hadapan saya dengan dagu terangkat. "Pertunangan Fania harus megah. Ini soal harga diri keluarga. Kamu yang bayar semua. Anggap saja ini caramu menebus. Karena kamu tidak bisa memberi cucu untuk ibu." Saya menatapnya. Lama. Di dalam dada saya, sesuatu yang sudah lama membeku, mulai mengeras menjadi baja. "Berapa anggarannya, Bu?" tanya saya tenang. Fania yang menjawab, sambil menyodorkan secari kertas. 800 juta, itu sudah paling murah, Mbak. Jangan pelit. Reputasi keluarga, taruhannya 800 juta untuk satu malam pesta. Saya melihat angka itu. Lalu, saya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mereka mengerti artinya. "Baik," kata saya. "Saya yang urus semua pembayarannya. Serahkan pada saya." Wajah Bu Sukma berseri. Fania bersorak, damar. Di sudut ruangan, hanya mengangguk puas. Mereka pikir mereka baru saja menang. Mereka tidak tahu, saya baru saja meminta kendali penuh atas seluruh transaksi pesta itu. Setiap vendor, setiap kontrak, setiap pembayaran, semuanya. Atas nama saya, dari rekening saya, di bawah tanda tangan saya. Mereka menyerahkan pisau itu ke tangan saya sendiri. Dalam 3 minggu berikutnya, saya mengurus segalanya dengan sempurna. Saya menyewa gedung ballroom termahal. Saya memesan dekorasi bunga impor. Saya membayar uang muka kepada setiap vendor, catering, fotografer, perias. Semua. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Saya membayar semuanya dengan skema deposit yang bisa dibatalkan. Setiap kontrak yang saya tanda tangani memiliki satu klausul kecil di bawah yang ditulis dengan bahasa hukum yang rapi. Klausul yang menyatakan bahwa pembayaran final baru akan dieksekusi atas konfirmasi langsung dari saya pada malam acara. Tidak ada yang membaca klausul itu. Vendor tidak peduli selama uang muka sudah masuk. Bu Sukma tidak mengerti dan tidak mau repot. Fania hanya sibuk memilih gaun. Saya menyiapkan semuanya. Seperti seorang akuntan menyiapkan audit. Dengan sabar, dengan teliti, dengan dingin. Selama 3 minggu itu, hinaan tidak berhenti. Justru semakin parah. "Untung kamu masih ada gunanya," kata Bu Sukma suatu hari, sambil melempar daftar tamu ke meja. "Setidaknya rahimmu yang kosong itu diganti dengan dompet yang penuh." Fania tertawa. "Iya, Bu. Mbak Arneta kan memang ditakdirkan jadi mesin uang. Tidak bisa punya anak. Ya minimal bisa bayar pesta." Saya menulis sesuatu di buku catatan saya. Mereka pikir saya sedang mencatat anggaran. Saya sedang mencatat tanggal dan kata-kata mereka. Lalu ada satu kejadian seminggu sebelum acara yang menjadi tetesan terakhir. Ibu saya yang sudah tua datang ke rumah untuk membantu. Beliau pikir dengan ikut membantu persiapan pesta, beliau bisa membuat keluarga besan lebih menghargai saya. Tapi Bu Sukma justru memperlakukan ibu saya seperti pembantu. Menyuruhnya membersihkan, mengangkat barang, melayani tamu yang datang untuk mencoba dekorasi. "Mertua besan kok dipekerjakan kayak gitu, Bu?" tanya seorang tetangga yang melihat. "Ah, dia memang dari keluarga rendahan," jawab Bu Sukma sambil tertawa. "Sudah biasa kerja kasar, tidak apa-apa." Saya pulang dan menemukan ibu saya sedang mengepel lantai dengan punggung yang sudah bungkuk dimakan usia. Saya mengambil pel itu dari tangan beliau dengan lembut. Saya menatap mata ibu saya yang berkaca-kaca. "Bu, ayo pulang," kata saya. "Ibu tidak perlu melakukan ini. Ibu cuma mau membantumu." "Nak," bisik beliau, "supaya mereka tidak menghinamu lagi." Saat itulah sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya tahan akhirnya mengeras sepenuhnya menjadi baja yang dingin. Mereka boleh menghina saya, tapi mereka telah menyentuh ibu saya
Dan untuk itu, tidak akan ada pengampunan. Saya mengantar ibu saya pulang malam itu. Lalu saya kembali ke ruang kerja saya, membuka laptop, dan menyelesaikan satu persatu persiapan terakhir. Dengan tenang, dengan teliti, tanpa satupun keraguan tersisa. 3 hari sebelum acara, terjadi sesuatu yang membuat saya tahu bahwa keputusan saya sudah benar. Saya pulang lebih awal dari kantor. Rumah sepi. Saya mendengar suara dari kamar damar. Pintunya sedikit terbuka. Suami saya sedang menelpon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Iya, sayang." "Sabar, sedikit lagi," kata Damar. Setelah pertunangan Fania selesai, aku urus dokumen rumah dan perusahaannya. Begitu semua atas namaku. Kita bisa bersama. Arneta tidak akan curiga apa-apa. Dia itu bodoh soal perasaan. Saya berdiri di lorong. Diameter. Jadi, bukan hanya uang. Ada perempuan lain dan rencana untuk merampas semuanya dari saya. Lalu membuang saya seperti sampah. Saya tidak masuk ke kamar itu. Saya tidak berteriak. Saya hanya berbalik, berjalan ke ruang kerja saya di rumah, dan membuka laptop. Malam itu, saya menelepon seseorang. Namanya Maya, pengacara perusahaan saya, sekaligus sahabat saya selama 10 tahun. "Maya," kata saya butuh kamu menyiapkan beberapa dokumen. Dan saya butuh tim audit kita siaga lusa malam." "Ada apa, Ned?" tanyanya. Saya menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota Jakarta yang membentang. "Ada keluarga yang lupa," jawab saya pelan, "bahwa mereka berhutang pada akuntan yang salah." Maya tertawa kecil di seberang telepon. Dia mengenal saya cukup lama untuk tahu apa artinya nada suara itu. "Saya siapkan semuanya," katanya. "Kamu cuma perlu memberi aba-aba." Malam itu, Maya datang ke ruang kerja saya. Kami bekerja sampai pagi. Saya menyusun setiap dokumen, setiap bukti. Seperti menyusun sebuah laporan audit yang sempurna. "Ned," kata Maya di tengah malam itu, sambil memandangi tumpukan bukti. "Kamu menyimpan semua ini selama 3 tahun. Setiap transfer, setiap tanda tangan. Bagaimana kamu bisa setenang itu? Hidup di antara orang-orang yang merencanakan menghancurkanmu." Saya tersenyum tipis, karena saya akuntan. "Maya." Kami tidak bereaksi pada emosi. Kami menunggu sampai angkanya lengkap, sampai bukunya seimbang. Dan malam ini, bukunya akhirnya seimbang. Maya menggeleng pelan, antara kagum dan ngeri. "Aku tidak akan pernah mau jadi orang yang berhutang padamu." "Mereka berhutang," kata saya pelan. "Mereka hanya lupa bahwa setiap hutang punya hari pembayaran." Kami menyelesaikan persiapan menjelang subuh. Setiap klausul kontrak vendor sudah saya pastikan. Setiap rekening yang terhubung dengan jaminan korporat saya sudah saya petakan. Tim audit saya siaga. Tim hukum, Maya siaga. Yang tersisa hanyalah menunggu malam pesta. Dan menunggu mereka menunjukkan wajah asli mereka untuk terakhir kalinya. Saya menutup telepon. Lalu saya membuka arsip yang sudah saya bangun selama 3 tahun. Setiap transfer, setiap tanda tangan, setiap pinjaman yang dijanjikan akan dikembalikan dan tidak pernah dibayar. Hampir 1,5 miliar tercatat rapi dengan bukti hukum yang lengkap. Saya menutup laptop. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, saya tidur dengan tenang. Hari pertunangan tiba. Ballroom hotel bintang 5 itu bersinar seperti istana. Lampu kristal raksasa menggantung dari langit-langit setinggi 6 meter. Bunga-bunga impor memenuhi setiap sudut. 200 tamu undangan. Semuanya orang penting. Memenuhi ruangan dengan gaun dan jas mahal. Di panggung, Fania berdiri dengan gaun mewah. Di samping Reno dan keluarganya. Bu Sukma berkeliling menyapa tamu. Dagunya terangkat setinggi mungkin, menikmati setiap detik kemegahan yang dibayar dengan uang saya. Saya berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna abu-abu. Tidak ada yang memperhatikan saya. Bahkan pada pesta yang saya biayai sendiri, saya tetap tak terlihat. Seorang tamu, seorang ibu parubaya, menghampiri saya sambil membawa gelas kosong. "Mbak, tolong ambilkan minuman." "Ya," katanya. Mengira saya pelayan. Saya hanya tersenyum dan mengambilkan gelasnya. Bahkan
di sini, di tengah kemewahan yang lahir dari uang saya. Mata orang hanya melihat seorang perempuan biasa di sudut ruangan. Itu tidak masalah. Sebentar lagi, semua mata akan tertuju pada saya. Acara berjalan, sambutan demi sambutan. Lalu tiba saat pemotongan kue. Kue tar 7 tingkat itu didorong ke tengah ruangan. Megah, putih, dihias emas. Salah satu kue termahal yang pernah saya bayar. Saat itulah Bu Sukma memanggil saya ke depan. Saya pikir untuk diperkenalkan. Saya salah. Begitu saya mendekat, di depan 200 tamu, di bawah sorotan lampu. Bu Sukma berkata dengan suara lantang, "Nah, ini dia. Menantu saya. Sayang sekali dia mandul, tidak bisa memberi cucu. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya dia berguna untuk membayar semua ini." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Wajah saya panas. Tapi saya tetap diam. Lalu Bu Sukma mengambil sepotong kue dari tingkat paling bawah. Dan dengan satu gerakan, dia melemparkannya ke wajah saya. "Makan ini, dasar perempuan mandul. Bersyukur kamu masih kami izinkan ada di keluarga ini." Krim dingin meleleh di pipi saya. Ruangan terdiam. 200 pasang mata menatap saya. Sebagian kasihan, sebagian geli. Saya mengangkat tangan, mengusap krim dari pipi saya dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan ponsel dari tas saya. Saya menekan satu nomor. Maya menjawab di dering pertama. "Maya," kata saya. Suara saya jernih dan terdengar ke seluruh ruangan yang sunyi. "Eksekusi sekarang. Batalkan seluruh pembayaran final pesta ini. Semua vendor, semua kontrak. Bekukan juga seluruh rekening atas nama Damar dan Sukma yang terhubung dengan jaminan pinjaman korporat saya. Mulai detik ini, hening." Lalu, secara bersamaan, terjadi sesuatu yang ajaib. Lampu kristal raksasa di atas kepala kami tiba-tiba meredup. Pihak gedung yang menerima pembatalan pembayaran mulai menarik layanan satu persatu. Musik berhenti. Layar besar di belakang panggung mati. Manajer hotel berjalan cepat ke arah panggung, berbisik kepada Bu Sukma dengan wajah tegang. Saya bisa membaca bibirnya dari kejauhan. Pembayaran dibatalkan. Acara harus dihentikan. Wajah Bu Sukma berubah dari merah menjadi pucat. "Apa maksudnya ini?" jeritnya. "Kenapa lampunya mati? Kenapa semua berhenti?" Saya melangkah ke tengah ruangan. Untuk pertama kalinya malam itu, semua mata benar-benar tertuju pada saya. Dan kali ini bukan karena kasihan, karena saya membatalkan apa yang menjadi milik saya. "Bu," kata saya, tenang. Damar berlari menerobos kerumunan. Wajahnya memerah oleh amarah dan rasa malu. Dia mencengkeram lengan saya. "Anita, apa yang kau lakukan? Kau gila? Kau mempermalukan kami di depan semua orang." Saya menatap mata suami saya dengan tatapan yang begitu dingin sampai dia melepaskan cengkeramannya sendiri. "Saya mempermalukan kalian," kata saya. Dan suara saya, meski pelan, terdengar tajam di ruangan yang sunyi. "Ibumu baru saja melempar kue ke wajah saya di depan 200 orang dan menyebut saya perempuan mandul yang tidak berguna di depan kalian semua." Saya berpaling ke Bu Sukma. "Jika saya memang tidak berguna, Bu, maka uang saya juga tidak berguna. Uang dari perempuan mandul ini seharusnya tidak layak membayar pesta megah anak kesayangan ibu. Bukankah begitu logikanya?" Bu Sukma membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. "Acara ini," lanjut saya, "setiap gedung, setiap bunga, setiap potong kue yang ibu lemparkan ke wajah saya dibayar dari rekening saya. Dan barusan saya menariknya kembali. Semuanya." Suara berisik mulai terdengar di antara para tamu. Keluarga Reno, calon besan, mulai berbisik dengan wajah tidak nyaman. Fania berlari turun dari panggung. Gaun mewahnya tampak murahan tanpa sorotan lampu. Maskaranya luntur. "Mbak, kamu tidak bisa begini. Ini hari pertunanganku. Kamu menghancurkan hidupku," jeritnya histeris. Saya menatapnya dengan tenang. "Kamu yang menyebut saya mesin uang, Vania. Mesin uang ini sekarang sedang mati. Kalau kamu ingin pesta, bayar dengan uangmu sendiri." "Oh, maaf. Kamu tidak punya. Kafemu bangkrut. Ingat." Dengan modal 150 juta dari saya,
yang tidak pernah kamu kembalikan. Wajah Fania pucat pasi. Di belakangnya, keluarga Reno mulai berdiri, bersiap pergi. Tapi saya belum selesai. Bu Sukma akhirnya menemukan kembali suaranya. Dia bangkit. Wajahnya merah padam dan menerjang ke arah saya. Dasar perempuan ular, kau sengaja melakukan ini untuk balas dendam. Kau iri karena tidak bisa punya anak. Jadi kau hancurkan kebahagiaan anakku, jeritnya. Jarinya menuding ke wajah saya. Saya menatapnya tanpa berkedip. Balas dendam, Bu, kata saya pelan. Saya hanya berhenti membayar. Itu saja. Apakah berhenti memberikan uang saya sendiri disebut balas dendam? Kalau begitu, selama ini Ibu memandang uang saya sebagai milik Ibu. Sekarang saya mengerti. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga ini selama 9 tahun. Teriak Bu Sukma. Harusnya kau tahu kewajibanmu. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir saya. Tawa yang dingin. Bagian dari keluarga. Ulang saya. Sejak kapan saya benar-benar dianggap bagian dari keluarga? Bu, saat ibu membuang kue buatan ibu saya ke tempat sampah. Saat Fania mencuri cincin nenek saya dan bilang, saya tidak butuh karena mandul. Saat ibu menyuruh ibu saya yang sudah tua mengepel lantai seperti pembantu. Apakah itu yang ibu sebut keluarga? Setiap kalimat saya membuat ruangan semakin sunyi. Para tamu mulai memahami cerita yang sebenarnya. Beberapa menatap Bu Sukma dengan jijik. Saya menanggung hidup kalian selama 9 tahun. Lanjut saya. Saya membayar mobil, modal usaha, renovasi, pengobatan, semuanya. Dan sebagai balasannya, kalian menyebut saya mandul, tidak berguna, pembawa sial. Kalian merencanakan untuk merampas seluruh harta saya, lalu membuang saya. Saya mendengar semuanya. Bu, setiap rencana kalian, Bu Sukma terdiam. Untuk pertama kalinya, saya mengangkat tangan. Dari pintu belakang ruangan, Maya masuk. Ditemani 2 orang dari tim hukum saya, masing-masing membawa map tebal. Sebelum kalian pergi, kata saya kepada para tamu, izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Nama saya Arneta. Saya pemilik tunggal perusahaan audit dan konsultan keuangan yang menangani laporan banyak korporasi besar di kota ini. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian adalah klien saya. Beberapa tamu terkejut. Saya melihat 1-2 wajah yang saya kenali. Direktur, pengusaha. Mereka mengenali nama saya. Maya melangkah maju dan mulai berbicara dengan suara tegas. Saya pengacara dari Ibu Arneta. Saya di sini untuk menyampaikan bahwa selama 3 tahun terakhir, keluarga ini telah menerima dana sebesar 1.400.000.000 rupiah dari klien saya. Dana yang secara hukum tercatat sebagai pinjaman, lengkap dengan tanda tangan peminjam. Maya membuka map dan mengangkat setumpuk dokumen. Ini bukti transfer. Ini surat pernyataan pinjaman. Ditandatangani oleh Ibu Sukma dan Bapak Damar. Hitam di atas putih. Mulai besok, kami akan menempuh jalur hukum untuk menagih seluruh utang ini, beserta bunganya. Maya mengangkat 1 lembar lagi, dan ini hasil audit independen yang kami siapkan. Selain pinjaman pribadi, terdapat juga dugaan penggelapan dana yang dilakukan saat mencoba memindahkan aset milik klien kami secara ilegal. Materi ini sudah kami serahkan kepada pihak berwenang. Proses hukumnya akan berjalan terpisah. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Para tamu, yang banyak diantaranya adalah pengusaha dan pejabat, saling berbisik dengan wajah terkejut. Reputasi keluarga Bu Sukma hancur dalam hitungan menit. Di depan persis orang-orang yang ingin mereka kesankan. Bu Sukma jatuh terduduk di lantai panggung. Damar berdiri membatu. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Saya berjalan mendekati Damar. Pelan, tenang. Oh, dan satu hal lagi. Mas, kata saya. Cukup pelan, agar hanya dia yang dengar. Tapi cukup jelas untuk mengubah dunianya. 3 hari lalu, aku mendengar teleponmu tentang dokumen rumah, tentang perusahaan, tentang perempuan itu. Wajah Damar berubah menjadi abu. Kamu pikir aku bodoh soal perasaan? Lanjut saya. Mungkin kamu benar dulu. Tapi aku tidak pernah bodoh soal angka. Dan kamu, Mas,
baru saja kalah dalam permainan angka. Surat gugatan cerai akan sampai ke tanganmu minggu ini. Bersama dengan ini, saya menyerahkan satu map tipis kepadanya. Di dalamnya, hasil audit yang menunjukkan bahwa setiap aset yang dia kira bisa dia rampas. Sudah lama saya amankan secara hukum, jauh di luar jangkauannya. Damar membuka map itu dengan tangan gemetar. Lalu map itu jatuh dari tangannya. Tapi takdir malam itu belum selesai mempermalukan mereka. Tepat saat keheningan paling pekat, pintu ballroom terbuka. Seorang perempuan muda masuk dengan tergesa. Wajahnya panik. Saya mengenalinya seketika. Perempuan yang dulu duduk terlalu dekat dengan Damar di ruang tamu. Perempuan di ujung telepon 3 hari lalu. Damar, apa yang terjadi? Kenapa rekeningmu diblokir? Kau bilang setelah malam ini kita akan punya semuanya, teriaknya. Belum menyadari bahwa seluruh ruangan sedang menatapnya. Ruangan yang sudah sunyi menjadi semakin senyap. Fania menoleh. Matanya membelalak. Mas, siapa dia? Perempuan itu akhirnya sadar di mana dia berada. Wajahnya memucat, tapi sudah terlambat. Saya menatap Damar, lalu menatap perempuan itu dengan tenang. Ah, kata saya. Rupanya kau datang juga, tepat waktu. Para tamu yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan. Inilah perempuan yang akan menerima seluruh harta yang akan dirampas suami saya dari saya. Sayang sekali, malam ini harta itu tidak pernah ada lagi di tangannya. Bisik-bisik para tamu meledak menjadi gemuruh. Keluarga Reno, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya berdiri dengan tegas. Kami mengundurkan diri dari pertunangan ini, kata ayah Reno dengan dingin, menatap Bu Sukma dengan jijik. Keluarga seperti ini tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga kami. Penipu, pencuri, tukang fitnah. Kami sudah mendengar cukup. Fania pingsan di lantai panggung. Tidak ada yang menolongnya. Bahkan ibunya sendiri terlalu hancur untuk bergerak. Saya berbalik, melangkah menuju pintu keluar, melewati 200 tamu yang membisu. Di belakang saya, terdengar suara Bu Sukma menjerit, suara Fania menangis, suara keluarga Reno yang dengan dingin menyatakan pertunangan dibatalkan saat itu juga. Saya tidak menoleh. 3 bulan berlalu sejak malam itu. 3 bulan yang mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya pindah dari rumah lama, meninggalkan setiap kenangan pahit di belakang. Saya membeli sebuah apartemen kecil yang tenang, dengan jendela besar menghadap kota. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, saya tidur tanpa harus bangun jam 4 pagi untuk melayani orang yang membenci saya. Saya juga membawa ibu saya tinggal lebih dekat setiap akhir pekan. Kami memasak bersama. Masakan sederhana. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Bukan rendang mewah untuk memamerkan apapun. Hanya makanan yang dibuat dengan cinta. Dimakan oleh 2 orang yang saling menyayangi. Ibu saya tidak pernah lagi menyebut tentang keluarga itu. Beliau hanya sesekali menggenggam tangan saya dan berkata, "Ibu bangga padamu, Nak. Bukan karena uangmu, tapi karena kamu tidak pernah menjadi sekejam mereka." Itu adalah kalimat yang lebih berharga daripada 1,5 miliar yang pernah saya berikan kepada orang-orang yang tidak pantas. Suatu sore, saya duduk di ruang kerja saya, di lantai 30, sebuah gedung di SCBD. Di seberang meja, Maya meletakkan sebuah berkas, lalu tersenyum. "Semuanya sudah selesai, Net," katanya. Pengadilan mengabulkan gugatan utang karena mereka tidak mampu membayar 1,5 miliar. Rumah dan seluruh aset mereka disita sebagai pelunasan. Saya mengangguk pelan. Dan perceraianmu sudah resmi. Damar tidak mendapatkan apapun. Tidak ada 1 rupiah pun dari hartamu yang bisa dia sentuh. Saya menatap keluar jendela kaca yang besar ke arah kota Jakarta yang membentang luas di bawah. "Bagaimana keadaan mereka sekarang?" tanya saya. Bukan karena peduli, hanya untuk memastikan semua simpul sudah terurai. Maya menarik napas. Bu Sukma, Damar, dan Fania sekarang menyewa rumah petak kecil di pinggiran kota. Uang tunai mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Rino dan keluarganya memutus semua hubungan. Dan kabar tentang malam itu
sudah menyebar ke seluruh lingkaran sosial mereka. Tidak ada yang mau berurusan lagi dengan keluarga itu. Maya berhenti sejenak. Fania sekarang bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan kecil. Ironis, ya. Perempuan yang dulu menyebutmu pelayan, sekarang benar-benar menjadi pelayan. Dia harus mencuci piring setiap hari untuk bertahan hidup. Cincin nenekmu yang dulu dia curi, terpaksa dia jual untuk makan. Saya terdiam sejenak mendengar tentang cincin itu. Lalu saya mengangguk pelan. Biarlah. Cincin itu hanya benda. Yang penting, kebenaran sudah kembali ke tempatnya. Dan Bu Sukma, tanya saya. Beliau sakit-sakitan sekarang. Tapi yang paling menyakitkan baginya bukan penyakitnya, tapi kenyataan bahwa semua tetangga di lingkungan lamanya sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia yang dulu selalu mengangkat dagu, sekarang tidak berani keluar rumah karena malu. Maya menatap saya. Dan Damar, perempuan yang berselingkuh dengannya itu, menghilang begitu tahu Damar tidak punya apa-apa lagi. Dia sekarang sendirian, menganggur. Tinggal bersama ibu dan adiknya di rumah petak itu. 3 orang yang dulu serakah, sekarang saling menyalahkan setiap hari. Saya mendengarkan semua itu tanpa gejolak. Tidak ada amarah, tidak ada rasa kasihan. Tidak ada juga rasa puas yang berlebihan. Mereka memanen apa yang mereka tanam selama 9 tahun. Keserakahan, kebohongan, dan kekejaman terhadap satu-satunya orang yang sebenarnya menanggung hidup mereka. Tidak perlu pengawasan lagi setelah ini. Maya, kata saya, menutup berkas itu. Mereka sudah tidak punya kekuatan apapun untuk mengganggu hidup saya. Maya mengangguk. Lalu berjalan keluar, meninggalkan saya sendiri dalam ruangan yang hening. Saya berdiri, berjalan mendekati dinding kaca, memandang ke arah kota yang bergerak. Kendaraan-kendaraan kecil mengalir menuju tujuan masing-masing. Saya menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, dada saya terasa ringan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan dan kesabaran seorang perempuan bukanlah kelemahan. Jangan pernah mengira bahwa diam berarti tidak melihat. Dan jangan pernah menghina tangan yang selama ini memberi makan. Karena suatu hari, tangan itu bisa berhenti. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu yang menanggung sebuah keluarga sendirian, lalu dihina dengan kata-kata yang paling menyakitkan, yang diam bukan karena lemah, tapi karena masih berharap. Ada juga banyak suami seperti Damar yang lebih takut pada gengsi daripada mencintai istrinya, yang mengira kesetiaan adalah sesuatu yang bisa dibeli dan dibuang. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu bukanlah pelayan, melainkan anak yang datang dengan hati. Hari ini, rahim saya sehat. Perusahaan saya berkembang. Dan jiwa saya benar-benar bebas dari semua parasit yang dulu menempel pada hidup saya. Ini bukan akhir. Ini awal dari sebuah babak baru yang akan saya tulis sendiri. Dengan tinta, keberhasilan, ketenangan, dan harga diri yang mutlak. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam atau untuk berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan terima kasih, sahabat kisah, sudah menemani saya sampai akhir. Pagi ini saya berdiri di depan 30 orang di ruang rapat utama, menatap wajah pucat suami saya yang gemetar memegang gelas kopinya. Dia tidak tahu satu hal. Perempuan yang dia sebut istri kusam, yang katanya tidak bisa apa-apa, sekarang memegang seluruh angka yang bisa menghancurkan dia dalam satu lembar laporan. 10 tahun dia meremehkan saya. 10 tahun dia mengira saya buta terhadap uang. Pagi ini, saya akan tunjukkan padanya bahwa angka tidak pernah berbohong. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Tempat di mana setiap luka punya akhir dan setiap kesabaran punya jawaban. Sebelum kita mulai, sediakan secangkir teh hangat. Dan jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Larasati. Orang memanggil saya Laras. Saya 38 tahun. Dulu. Sebelum semua ini. Saya seorang ahli forensik keuangan di sebuah kantor audit di kawasan Sudirman. Pekerjaan saya sederhana terdengarnya, tapi tidak sederhana isinya. Saya membaca angka,
Saya mencari kebohongan yang disembunyikan di balik laporan keuangan yang rapi. Setiap rupiah yang berusaha bersembunyi selalu meninggalkan jejak. Itu prinsip yang saya pegang sejak muda. Angka tidak pernah berbohong. Orang yang berbohong. 10 tahun lalu, saya menikah dengan Galih. Waktu itu dia masih staf proyek biasa di sebuah perusahaan konstruksi kecil. Gajinya pas-pasan. Saya yang waktu itu punya karir bagus, memilih mundur perlahan. Anak kami lahir, namanya Bilal. Dan seperti banyak perempuan lain, saya menyimpan karir saya di laci. Bukan karena dipaksa, saya pikir itu pengorbanan yang wajar untuk keluarga. Saya mengurus rumah. Saya mengatur keuangan. Saya membesarkan Bilal. Sementara Galih perlahan naik dari staf menjadi koordinator, lalu menjadi manajer proyek di PT Cakra Konstruksi. Setiap kali dia naik, saya yang paling bangga. Saya yang menyiapkan kemejanya. Saya yang menghafal nama-nama atasannya. Saya kira kami sedang membangun sesuatu bersama. Ternyata saya keliru. Rumah kami ada di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tapi cukup. Hasil cicilan bertahun-tahun. Saya masih ingat betul, dulu kami menabung receh demi receh untuk uang mukanya. Galih sering bilang, rumah ini saksi perjuangan kita. Laras. Kata-kata itu dulu membuat saya terharu. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti lelucon yang pahit. Buati, ibu mertua saya, tinggal tidak jauh dari rumah kami. Dari awal, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya hanya ibu rumah tangga, perempuan yang katanya cuma bisa masak dan menunggu suami pulang. Beliau tidak pernah tahu siapa saya sebelumnya, dan saya dengan bodohnya tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Saya pikir kerendahan hati akan dihargai. Ternyata, kerendahan hati sering disalahartikan sebagai kelemahan. Semua mulai berubah di tahun ke-10 pernikahan kami. Galih jadi sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Proyek sedang banyak. Lembur. Awalnya saya percaya. Saya bahkan merasa kasihan melihat dia kelelahan. Saya menyiapkan makan malam, lalu memanaskannya berkali-kali sampai dia pulang. Tapi ada yang berubah dari caranya menatap saya. Dingin. Seperti menatap perabot yang sudah usang. Malam itu, tanggal pernikahan kami yang ke-10. Saya memasak rendang kesukaannya. Saya pakai gaun yang sudah lama tidak saya sentuh. Saya menunggu di meja makan dengan 2 lilin kecil yang mulai meleleh. Pukul 9. Dia belum pulang. Pukul 10, saya menelpon. Tidak diangkat. Pukul 11, pintu terbuka. Galih masuk. Mengendurkan dasi, tanpa menatap saya. Saya bilang pelan, "Mas, ini hari jadi kita." Dia hanya melirik meja makan, lalu berkata datar, "Aku capek, Laras. Besok saja." Lalu, dia masuk kamar. Saya duduk sendiri di meja itu. Lilin padam satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, saya mencium aroma parfum perempuan lain dari kemejanya. Bukan parfum saya. Malam itu saya tidak bisa tidur, tapi saya tidak menangis. Belum. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit. Dan satu pertanyaan terus berputar. Sejak kapan suami saya berubah menjadi orang asing? Beberapa hari setelah malam itu, saya mulai memperhatikan. Bukan menyelidiki, hanya memperhatikan. Itu kebiasaan lama yang tidak pernah benar-benar hilang dari diri saya. Seorang ahli forensik tidak menuduh. Dia mengumpulkan. Galih meninggalkan ponselnya di meja saat mandi. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama Fania. "Mas, transferannya sudah masuk ya?" "Makasih sayang." Satu kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. "Sayang." Saya tidak menyentuh ponsel itu. Saya hanya berdiri mengingat nama itu. Vania. Lalu, saya kembali ke dapur dan melanjutkan mencuci piring seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tangan saya gemetar di bawah air keran. Malam itu, setelah Galih tidur, saya duduk di ruang kerja kecil saya. Saya buka laptop lama saya, dan saya lakukan apa yang paling saya kuasai. Saya buka catatan keuangan rumah tangga kami. Saya selalu menyimpan semuanya. Rapi. Setiap bulan. Setiap mutasi. Itu bukan kecurigaan. Itu cuma kebiasaan orang yang seumur hidup bekerja dengan angka. Dan
malam itu. Angka-angka itu mulai bicara. Ada satu transfer keluar, 50 juta rupiah. Keterangannya kosong. Tujuannya sebuah rekening yang tidak saya kenal. Saya catat. Saya tidak bertanya. Belum. Karena saya tahu, satu pertanyaan yang keluar terlalu cepat hanya akan membuat orang yang berbohong jadi lebih hati-hati. Dan saya tidak mau dia hati-hati. Saya mau dia merasa aman. Esok paginya, saya menelepon ibu saya. Bu Sumarni, perempuan paling tenang yang saya kenal. Ibu, bisa datang. Saya butuh bicara. Ibu datang siang itu juga. Begitu melihat wajah saya, beliau langsung tahu. Saya ceritakan semuanya. Pesan itu, transfer itu, aroma parfum itu. Ibu mendengarkan tanpa memotong. Lalu, beliau berkata pelan, Laras, kamu anak ibu yang paling teliti. Jangan ambil keputusan dari amarah. Ambil dari bukti. Saya menatap beliau. Bukti itu pekerjaan saya seumur hidup. Bu, jawab saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya tersenyum tipis. Ibu menggenggam tangan saya. Kalau begitu, kerjakan dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang panas. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya yang lama tertidur mulai bangun kembali. Minggu berikutnya, saya menemukan hal yang jauh lebih besar. Rekening tabungan bersama kami. Tabungan masa depan Bila sudah berkurang 800 juta rupiah. Saya membaca mutasinya 3 kali untuk memastikan saya tidak salah lihat. 800 juta keluar bertahap selama 6 bulan terakhir. Keterangannya tertulis modal usaha. Usaha apa? Gali. Seorang manajer proyek. Dia tidak punya usaha. Saya duduk diam sangat lama malam itu. Bukan karena terkejut, tapi karena saya mulai melihat polanya. Uang yang keluar, nama perempuan itu, dan istilah modal usaha. 3 benang yang menuju ke satu simpul. Saya mulai menyimpan salinan. Setiap mutasi, saya cetak diam-diam di rumah teman. Setiap pesan yang sempat saya lihat, saya catat tanggalnya. Suatu malam, Gali lupa menutup laptopnya di ruang kerja. Saya tidak berniat membukanya. Tapi, sebuah folder terbuka di layar. Dan satu nama menarik perhatian saya. Sumber Mandiri. Saya berhenti sejenak. Di dalam folder itu, ada beberapa dokumen penawaran proyek. Semuanya dari vendor yang sama. Dengan harga yang bahkan untuk mata orang awam terlihat janggal. Saya tidak menyentuh apapun. Saya hanya mencatat nama itu di kepala saya. Sumber Mandiri. Lalu, saya menutup pintu ruang kerja itu pelan dan kembali ke dapur. Saat itu, saya belum tahu seberapa besar arti nama itu nantinya. Tapi naluri lama saya berbisik. Ini bukan kebetulan. Dan naluri seorang ahli forensik jarang sekali keliru. Hubungan kami di rumah semakin dingin setiap hari. Gali hampir tidak lagi bicara pada saya. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti 2 orang asing yang berbagi atap. Saya tetap memasak. Dia tetap makan tanpa berterima kasih. Saya tetap menyiapkan kemejanya. Dia tetap pergi tanpa pamit. Suatu pagi, saya mencoba bicara baik-baik. Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Semuanya baik-baik saja. Dia menatap saya sekilas. Lalu menjawab dingin, kamu tidak akan mengerti urusan kantor. Laras, sudah, urus saja rumah. Kalimat itu dulu mungkin akan membuat saya merasa kecil. Tapi pagi itu, saya hanya tersenyum dalam hati. Urusan kantor, justru urusan kantornya yang akan menjadi akhir dari semuanya. Dia tidak tahu. Perempuan yang dia suruh urus rumah, sebentar lagi akan mengurus seluruh keuangan perusahaannya. Saya tidak pernah memarahi Gali. Saya tetap memasak, tetap menyiapkan kemejanya, tetap tersenyum. Mungkin itu bagian tersulit. Tersenyum pada orang yang sedang menghancurkan saya pelan-pelan. Tapi saya bertahan. Karena saya tahu senyum itu adalah perisai terbaik saya. Selama Gali merasa saya tidak tahu apa-apa, dia akan terus ceroboh. Dan orang yang ceroboh selalu meninggalkan jejak. Suatu sore, Bu Wati datang ke rumah tanpa memberi kabar. Beliau duduk di ruang tamu, memperhatikan rumah dengan tatapan menilai. Laras, katanya, kamu ini sudah berapa tahun jadi istri Gali? 10 tahun, Bu, jawab saya.
Beliau mendengus pelan. 10 tahun cuma di rumah. Sementara Galih kerja keras sampai jadi manajer. Saya diam. Kamu itu beruntung, Galih. Masih mau sama istri yang begini-begini saja. Lanjutnya, tanpa rasa bersalah. Coba lihat dirimu. Sudah tidak terurus. Pantas saja kalau lelaki bosan. Kata-kata itu dimaksudkan untuk melukai. Dan dulu, mungkin saya akan menangis. Tapi, sore itu, saya hanya menuangkan teh untuk beliau dengan tangan yang sangat tenang. Bu, mau gula berapa? Tanya saya. Beliau bingung melihat saya tidak bereaksi. Beliau tidak tahu bahwa di balik wajah tenang itu, saya sedang menghitung, bukan menghitung gula. Beberapa hari kemudian, saya melakukan langkah pertama yang serius. Saya menghubungi seorang teman lama dari dunia audit, Pak Rendra. Sekarang beliau menjabat di sebuah grup besar, Anandita Group, sebuah holding yang membawahi banyak anak perusahaan. Saya hanya ingin menanyakan satu hal, apakah masih ada ruang untuk seseorang seperti saya. Seseorang yang 10 tahun lalu meninggalkan meja kerjanya. Pak Rendra terdiam sejenak di telepon. Lalu beliau tertawa kecil. Laras, kamu pikir kemampuan membaca angka itu bisa hilang? Itu bukan keterampilan, itu insting. Beliau meminta saya datang untuk bicara. Saya tidak memberitahu Galih. Saya tidak memberitahu siapapun, kecuali ibu saya. Pertemuan itu berlangsung di lantai 20 sebuah gedung di Sudirman. Pak Rendra tidak menanyai saya seperti pelamar biasa. Beliau menyodorkan sebuah laporan keuangan yang sengaja dibuat berantakan. Coba kamu baca, katanya. Cari di mana letak kebohongannya. Saya membaca selama 20 menit. Lalu, saya tunjukkan 3 titik. 3 tempat di mana angka berusaha bersembunyi. Pak Rendra menatap saya lama sekali. 10 tahun di rumah. Dan kamu masih setajam ini, gumamnya. Saya tidak butuh seseorang yang biasa-biasa. Laras. Saya butuh seseorang yang bisa melihat yang tak terlihat. Sebelum saya pulang, beliau berkata satu kalimat yang mengubah segalanya. Anandita Group sedang akan merestrukturisasi seluruh anak perusahaannya, termasuk yang baru kami akuisisi, PT Cakra Konstruksi. Saya menahan napas. Cakra Konstruksi, perusahaan tempat Galih bekerja. Saya pulang sore itu dengan jantung berdebar, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, saya melihat seluruh jalan terbentang di depan saya. Anandita Group baru saja mengakuisisi perusahaan suami saya, dan mereka membutuhkan seorang ahli forensik untuk mengaudit seluruh anak perusahaan, termasuk Cakra. Saya menatap tumpukan salinan mutasi rekening saya. 800 juta, modal usaha. Vania. Lalu saya teringat istilah yang sering muncul di proyek konstruksi, markup anggaran, vendor, komisi. Dan saya mulai bertanya-tanya, bukan hanya uang rumah tangga kami yang Galih curi. Mungkin dia mencuri dari tempat yang jauh lebih besar. 2 minggu kemudian, kontrak itu resmi. Saya diangkat sebagai kepala tim audit forensik untuk restrukturisasi Anandita Group dengan satu syarat. Dari saya sendiri. Identitas saya dirahasiakan sampai hari pengumuman resmi. Pak Rendra setuju. Bahkan beliau menganggap itu strategi yang cerdas. Audit paling jujur adalah audit yang dilakukan saat tidak ada yang tahu sedang diaudit, katanya. Saya mulai bekerja diam-diam. Saya berangkat pagi setelah Galih pergi. Saya pulang sebelum Galih tiba. Di rumah, saya tetap Laras, istri yang katanya tidak bisa apa-apa. Di kantor, saya adalah orang yang memegang seluruh laporan keuangan Cakra Konstruksi di tangan saya. Hari ketiga bekerja, laporan pertama Cakra masuk ke meja saya. Saya membacanya dengan teliti, baris demi baris, dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah pola yang sangat saya kenal. 3 proyek besar dalam 2 tahun terakhir. Setiap proyek punya satu vendor yang sama untuk pengadaan material. Namanya PT Sumber Mandiri Vania. Saya membaca nama itu, dan dunia seakan berhenti sejenak. Vania. Nama yang sama dengan kontak di ponsel suami saya. Saya menggali lebih dalam. Saya minta tim menelusuri kepemilikan PT Sumber Mandiri Vania. Hasilnya keluar 2 hari kemudian. Vendor itu terdaftar atas nama seseorang bernama Pram. Dan Pram setelah ditelusuri
adalah kakak kandung dari Fania, sekretaris di Cakra Konstruksi. Perempuan yang sama, yang mengirim pesan sayang ke suami saya. Semua benang akhirnya menyatu di depan mata saya. Galih menyetujui proyek. Fania menyiapkan vendor. Vendor itu milik kakak Fania. Dan harga material di vendor itu di markup 2-3 kali lipat dari harga pasar. Selisihnya dibagi-bagi. Uang itu sebagian mengalir ke rekening yang sama yang menerima 50 juta dari rekening rumah tangga kami. Mereka mencuri dari perusahaan dan mereka mencuri dari saya dengan cara yang sama persis. Saya duduk lama di ruang kerja saya yang baru malam itu. Di depan saya 2 tumpukan kertas. 1 tumpukan mutasi rekening rumah tangga saya. 1 tumpukan laporan audit Cakra Konstruksi. Dan keduanya menunjuk ke nama yang sama. Saya tidak merasa marah. Itu yang aneh. Saya hanya merasa sangat tenang. Seperti seorang dokter yang akhirnya menemukan letak penyakit. Sekarang saya tahu persis di mana lukanya. Dan saya tahu persis bagaimana cara mengangkatnya. Tapi saya belum selesai. Karena bukti yang kuat saja tidak cukup. Bukti harus disajikan di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Di depan orang yang tepat. Dan saya lebih dari siapapun tahu cara menyajikan angka. Sementara saya menyusun semuanya. Galih di rumah mulai bertingkah lebih berani. Suatu malam, dia pulang membawa map. Laras, ada yang harus kamu tanda tangani, katanya. Saya menatap map itu. Apa ini? Mas, cuma surat pemisahan harta buat keamanan finansial keluarga. Aku lagi mau mulai usaha, jadi biar aset kamu aman, terpisah dari risiko usahaku. Saya hampir tertawa di dalam hati. Usaha, risiko, pemisahan harta. Saya tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang memindahkan aset. Dia sedang bersiap meninggalkan saya dan ingin memastikan tangan saya kosong saat dia pergi. Dia sedang menyiapkan kejatuhan saya tanpa tahu. Dia sedang menyerahkan tali untuk menggantung dirinya sendiri. Saya membaca surat itu dengan teliti. Setiap pasalnya, setiap angkanya. Lalu, saya menandatanganinya. Galih tersenyum lega. Mengira saya benar-benar perempuan bodoh yang menyerahkan segalanya. Dia tidak tahu, surat itu justru menjadi bukti tambahan. Bukti bahwa dia sengaja memisahkan aset di tengah dugaan penggelapan. Dia menyerahkan sendiri 1 lembar lagi ke dalam map saya. Sudah, Mas, tanya saya sambil mengembalikan pena. Sudah, jawabnya. Kamu memang pengertian, Laras. Saya tersenyum. Aku selalu mengerti. Mas, lebih dari yang kamu kira. Dia tidak menangkap maksud kalimat itu. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Hari-hari berikutnya, kepercayaan diri Galih semakin besar. Dia tidak lagi repot menyembunyikan ponselnya. Dia bahkan mulai pulang lebih larut tanpa alasan. Saya membiarkannya karena setiap kali dia merasa aman, dia meninggalkan 1 jejak lagi. Suatu sore, saya mendengar dia menelpon di teras belakang. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Sabar ya, Van. Bentar lagi semua beres. Begitu surat pisah harta jadi, aku bebas. Lalu, dia tertawa kecil. Laras. Dia nggak akan ngerti apa-apa. Dia cuma bisa masak. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap katanya. Aneh sekali. Kalimat yang seharusnya menghancurkan saya justru membuat saya semakin tenang. Karena saya tahu, dia sedang menghitung kemenangan yang tidak akan pernah dia raih. Tekanan dari sisi mertua pun semakin menjadi. Buati datang lagi. Kali ini membawa adik Galih. Namanya Sinta. Mereka duduk di ruang tamu seperti 2 orang hakim. Laras, kata Buati. Galih cerita kamu mau diajak mengatur ulang harta. Itu bagus. Kamu harus dukung suamimu. Sinta menimpali dengan nada sinis. Iya, Mbak. Mas Galih itu lagi mau maju. Jangan jadi beban. Kalau nggak bisa bantu, ya jangan menghambat. Saya menatap mereka berdua bergantian. 2 perempuan yang yakin mereka sedang menekan seekor domba. Saya tidak pernah menghambat siapapun. Jawab saya tenang. Saya hanya memastikan semuanya tercatat dengan benar. Itu saja.
Bu Wati mendengus. Tercatat. Kamu ini ngomong apa sih? Urus saja dapurmu. Saya tersenyum dan mengangguk. Urus saja dapurmu. Kalau saja beliau tahu. Dapur yang saya urus sekarang adalah dapur keuangan sebuah grup raksasa. Ada satu momen yang hampir membongkar semuanya. Suatu siang, saya sedang berada di lobi kantor pusat Anandita. Tiba-tiba, dari kejauhan, saya melihat Galih. Dia datang ke gedung itu untuk suatu urusan proyek. Jantung saya berhenti sejenak jika dia melihat saya di sini. Dengan kartu akses direksi di leher saya, semua rencana bisa hancur. Saya berbalik cepat, menunduk, dan masuk ke lift terdekat. Pintu lift menutup tepat saat Galih lewat di depannya. Dia tidak melihat saya. Di dalam lift, saya bersandar ke dinding, mengatur napas. Begitu dekat. Tapi justru di saat seperti itulah saya sadar betapa berbahayanya permainan yang sedang saya mainkan. Satu kesalahan kecil, dan semua kerja keras saya akan sia-sia. Sejak hari itu, saya semakin berhati-hati. Saya mengganti jam berangkat. Saya menghindari area yang mungkin dilewati orang cakra. Saya bekerja dalam bayang-bayang, mengumpulkan setiap potong bukti, satu persatu. Beberapa hari kemudian, saya bertemu Fania secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bintaro. Dia sedang berbelanja dengan beberapa tas merek terkenal di tangannya. Begitu melihat saya, dia tersenyum sinis. Wah, Mbak Laras, sapanya. Sengaja keras agar terdengar orang sekitar. Masih sempat belanja. Kupikir sibuk masak di rumah. Saya menatapnya tenang. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Belum. Kebetulan lewat saja, jawab saya datar. Fania mendekat, menurunkan suaranya. Tapi nada angkuhnya tidak hilang. Mbak, sebagai sesama perempuan, aku kasih saran ya. Lepaskan saja Mas Galih. Dia sudah bahagia sekarang. Sama aku. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Terima kasih sarannya, jawab saya. Tapi saya tipe orang yang lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan tuntas, bukan dengan melepaskan. Fania mengernyit. Tidak mengerti maksud saya. Saya tersenyum tipis. Lalu berlalu. Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari dia akan mengerti betul apa arti kalimat itu. Saya pulang sore itu dengan satu tekad yang semakin bulat, bukan karena tersinggung, tapi karena saya tahu orang seperti Fania hanya berhenti ketika kebenaran berdiri lebih tinggi darinya. Malam itu, saya menyusun presentasi akhir. Saya menyusunnya seperti seorang seniman menyusun lukisan. Setiap halaman, setiap grafik, setiap angka punya tempatnya. Halaman pertama, ringkasan 3 proyek bermasalah. Halaman kedua, perbandingan harga vendor dengan harga pasar. Halaman ketiga, struktur kepemilikan PT Sumber Mandiri Fania. Halaman keempat, aliran dana dari kas perusahaan ke vendor, lalu ke rekening pribadi. Dan di halaman terakhir, satu garis kecil yang menghubungkan semuanya ke rekening rumah tangga saya sendiri. Saya menatap layar itu lama sekali. 10 tahun saya menyimpan keahlian ini di laci. Dan malam ini, saya mengeluarkannya kembali untuk membela diri saya sendiri. Beberapa hari sebelum rapat besar, Pak Rendra memanggil saya. Kami duduk di ruang kerjanya dengan seluruh berkas audit tersusun di meja. Laras, temuanmu ini sangat kuat, katanya. Tapi temuan yang kuat saja tidak cukup. Cara menyampaikannya sama pentingnya. Saya mengangguk. Itu hal yang saya pahami betul. Saya tidak akan menyampaikan ini seperti tuduhan. Pakistan, jawab saya. Saya akan menyampaikannya seperti cerita yang dibangun oleh angka. Selangkah demi selangkah. Sampai semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Dengan sendirinya. Pak Rendra tersenyum. Itu sebabnya saya memilih kamu. Kamu tidak butuh berteriak. Angkamu yang berteriak. Kami membahas urutan presentasi sampai larut. Halaman mana dibuka lebih dulu? Kapan nama vendor disebut? Kapan aliran dana ditampilkan? Setiap detail diatur agar kebenaran tersingkap pada momen yang tepat. Lalu, Pak Rendra menatap saya dan bertanya lebih pelan. Laras, kamu yakin dengan ini? Salah satu yang akan jatuh
adalah suamimu sendiri. Saya terdiam sejenak. Lalu saya menjawab dengan suara yang sangat tenang. Pakistan. Saya tidak menjatuhkan suami saya. Dia yang menjatuhkan dirinya sendiri sejak lama. Saya hanya menunjukkan angkanya. Pak Rendra mengangguk pelan. Ada rasa hormat di matanya. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin rapat restrukturisasi Cakra. Kamu yang akan memperkenalkan diri. Saya menarik napas panjang. Saya siap. Pakistan. Malam sebelum hari itu, saya hampir tidak tidur. Tapi bukan karena gugup. Saya berdiri di depan cermin, lama sekali, memandang pantulan diri saya. Bukan lagi perempuan yang menunggu suami di meja makan dengan lilin yang meleleh. Bukan lagi istri yang katanya cuma bisa masak. Di depan saya, berdiri seorang perempuan yang akan menegakkan kebenaran dengan angka. Ibu saya datang pagi-pagi untuk memberi semangat. Beliau merapikan kerah blazer hitam saya. Ibu bangga sama kamu, Laras, katanya pelan. Matanya berkaca-kaca. Tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Saya memeluk beliau erat. Doakan saya, Bu. Selalu. Nak, selalu. Pagi itu, saya berangkat lebih awal. Saya masuk lewat pintu khusus direksi, agar tidak terlihat oleh pegawai biasa. Di ruang tunggu, Pak Arif, salah satu petinggi Anandita, sudah menunggu. Selamat pagi, Bu. Semua sudah siap. Para manajer dan kepala divisi Cakra sudah berkumpul di ruang rapat utama. Mereka tahu siapa yang akan hadir, tanya saya. Belum. Bu, saya hanya bilang ada eksekutif baru dari holding yang akan memimpin restrukturisasi. Saya mengangguk. Bagus. Bagaimana dengan hasil auditnya? Pak Arif menyerahkan map tebal. Sudah lengkap, sesuai temuan Ibu. Semua bukti markup, vendor fiktif, dan aliran dananya sudah tersusun rapi. Saya membuka map itu, memastikan setiap lembar pada tempatnya. Sempurna. Ini lebih dari cukup, gumam saya. Pukul 9 pagi, ruang rapat utama sudah penuh. Sekitar 30 orang hadir. Para manajer, kepala divisi, beberapa staf senior. Di barisan kedua, saya melihatnya. Galih. Dia duduk dengan wajah santai, menyeruput kopi. Dia bahkan tidak tahu apa yang menunggunya baginya. Ini hanya rapat biasa, mungkin pengumuman target baru, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa pagi ini dunianya akan runtuh. Di luar ruangan, Fania menunggu di mejanya sebagai sekretaris. Dia tidak diundang ke rapat direksi, tapi dia sudah berpesan pada Galih untuk segera mengabarinya jika ada hal penting. Mereka berdua tidak tahu. Hal penting itu adalah kehancuran mereka sendiri. Pak Arif berdiri di depan ruangan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir. Pagi ini, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah eksekutif baru dari Anandita Group yang akan memimpin restrukturisasi seluruh divisi, termasuk Cakra Konstruksi. Ruangan mulai berbisik. Beliau akan memperkenalkan diri dan menyampaikan temuan penting. Mari kita sambut Ibu Larasati. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Saya melangkah masuk. Kepala tegak, langkah mantap. Sepatu hat tinggi saya berbunyi nyaring di lantai marmer. Blazer hitam saya rapi, wajah saya tenang. Dan ruangan mendadak sunyi total. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa pegawai yang dulu pernah meremehkan saya saat menjemput Galih di kantor terbelalak. Mereka mengenali wajah saya, tapi yang paling terkejut tentu saja adalah Galih. Gelas kopi di tangannya hampir tumpah. Wajahnya yang tadi santai berubah pucat dalam sekejap. Matanya membelalak menatap saya, seolah melihat hantu. Laras. Bibirnya bergerak tanpa suara. Saya menatapnya sekilas. Datar, tanpa emosi. Lalu saya mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan, seolah dia hanya salah satu dari 30 orang biasa. Karena bagi saya, pagi ini memang begitu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, saya memulai. Nama saya Larasati. Saya ahli forensik keuangan dan saya ditunjuk Anandita Group
untuk memimpin audit dan restrukturisasi Cakra Konstruksi. Suara saya jernih, tenang, menyisi seluruh ruangan. Dalam 2 minggu terakhir, tim saya melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan ini, dan kami menemukan sejumlah hal yang harus disampaikan secara terbuka. Hari ini, saya menekan tombol. Layar besar di belakang saya menyala. Halaman pertama presentasi muncul. 3 proyek besar dalam 2 tahun terakhir. Mari kita mulai dengan 3 proyek ini, kata saya. Saya menjelaskan setiap proyek dengan tenang, bukan dengan amarah, dengan angka. Pada ketiga proyek ini, pengadaan material dilakukan melalui satu vendor yang sama, PT Sumber Mandiri Vania. Saya melihat Galih menegang di kursinya. Berdasarkan penelusuran kami, harga material dari vendor ini di markup antara 2-3 kali lipat dari harga pasar. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Saya menekan tombol lagi. Grafik perbandingan harga muncul. Garis merah vendor itu menjulang jauh di atas garis biru harga pasar. Selisih harga ini jumlahnya tidak kecil. Total dalam 2 tahun mencapai 2,3 miliar rupiah. Ruangan mendadak gaduh. Galih sudah tidak menyentuh kopinya. Tangannya gemetar di atas meja. Lalu, siapa pemilik vendor ini? Saya melanjutkan. Layar berganti. Struktur kepemilikan PT Sumber Mandiri Vania. Vendor ini terdaftar atas nama seseorang bernama Pram. Saya berhenti sejenak, membiarkan ruangan menahan napas. Dan Pram, berdasarkan dokumen kependudukan, adalah kakak kandung dari saudari Vania, sekretaris di perusahaan ini. Seluruh ruangan menoleh ke arah pintu, seolah mencari Vania. Galih menunduk dalam-dalam, mencoba menghilang di kursinya. Artinya, kata saya, suara saya sedikit lebih dingin sekarang. Vendor yang menerima miliaran rupiah dari perusahaan ini dimiliki oleh keluarga seorang karyawan internal. Ini yang kita sebut konflik kepentingan, dan dalam kasus ini juga penggelapan. Saya menekan tombol sekali lagi. Layar menampilkan diagram aliran dana. Sekarang, mari kita ikuti uangnya, kata saya. Dari kas perusahaan, dana mengalir ke vendor. Dari vendor, sebagian selisihnya mengalir ke beberapa rekening pribadi. Saya menatap langsung ke arah Galih untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan. Salah satu rekening penerima, atas nama saudari Vania. Dan dari rekening itu, dana kembali mengalir ke rekening seorang manajer proyek di perusahaan ini. Ruangan benar-benar senyap sekarang. Semua orang tahu siapa manajer proyek 3 proyek itu. Galih, siapa manajer yang menyetujui ketiga proyek bermasalah ini? Tanya Pak Arif dari sisi ruangan, sengaja memancing. Saya menjawab dengan tenang, sambil menatap layar. Manajer yang menyetujui dan menandatangani ketiga proyek ini adalah saudara Galih Pratama. Semua kepala menoleh ke arah Galih. Dia berdiri tiba-tiba. Kursinya berdecit keras. Ini fitnah, teriaknya. Suaranya pecah. Laras, kamu sengaja, kan? Ini balas dendam. Saya menatapnya tenang. Saudara Galih, kata saya, di ruangan ini. Saya bukan istri Anda, saya auditor. Dan saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya menyajikan angka. Kalau Anda merasa ini fitnah, silahkan tunjukkan dokumen yang membantah temuan ini. Saya tunggu. Galih membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar karena dia tahu tidak ada dokumen yang bisa membantah kebenaran. Dia sendiri yang membuat semua jejak itu. Aku suamimu, Laras. Suaranya berubah memelas. Kamu tega menghancurkan keluargamu sendiri. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan sedikit emosi muncul. Tapi bukan amarah, kepahitan, keluarga. Saya mengulang pelan. Anda bicara soal keluarga, sambil memindahkan 800 juta rupiah dari tabungan masa depan anak kita ke rekening perempuan lain. Ruangan tersentak mendengar itu. Anda bicara soal keluarga, sambil menyuruh saya menandatangani surat pisah harta agar saya pergi dengan tangan kosong. Galih membeku. Dia tidak menyangka saya tahu semuanya. Bahkan sejak awal, saya tahu sejak lama. Mas, kata saya pelan,
Saya hanya menunggu sampai angka-angka itu bicara sendiri. Dan pagi ini mereka sudah bicara. Saat itulah pintu ruangan terbuka. Fania masuk dengan tergesa. Wajahnya panik. Dia pasti mendengar kegaduhan dari luar. "Mas Gali, ada apa?" Kalimatnya terhenti saat melihat saya berdiri di depan ruangan. Dan layar besar di belakang saya masih menampilkan namanya. PT Sumber Mandiri Fania. Wajahnya berubah pucat pasi. "Saudari Fania," sapa saya tenang. "Kebetulan sekali Anda datang. Kami baru saja membahas vendor milik kakak Anda." Fania menatap layar itu, lalu menatap Gali, lalu menatap saya. Dan dalam kepanikan, dia melakukan hal yang sering dilakukan orang yang terpojok. Dia mencoba menyelamatkan diri sendiri. Ini semua ide Mas Gali," teriaknya. "Dia yang menyuruh saya buka vendor. Saya cuma nurut." Gali berbalik menatapnya, marah dan terhianati. "Fania, apa yang kamu omongkan? Aku nggak mau masuk penjara sendirian." "Mas," balas Fania histeris. Di depan 30 orang. 2 orang yang dulu bersekongkol, kini saling menyalahkan. Saya hanya berdiri diam, menyaksikan. Saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Dengan tangan mereka sendiri. Pak Arif menengahi. "Cukup. Semua temuan ini akan diserahkan ke pihak berwenang dan Departemen Hukum. Saudara Galih dan Saudari Fania, kalian dibebas tugaskan efektif hari ini, menunggu proses hukum." Galih bangkit dengan panik. Mencoba mendekati saya. Suaranya merendah jadi bisikan. "Laras, kita bicara berdua saja. Jangan di sini. Ini bisa kita selesaikan secara keluarga." Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa apa-apa. Tidak benci, tidak sedih. Hanya kosong. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara keluarga. "Mas," jawab saya tegas, "Anda memilih menyelesaikan urusan dengan perempuan lain dan vendor palsu. Maka biarkan urusan ini diselesaikan oleh hukum, bukan oleh saya." Dia terdiam. Kehabisan kata. Petugas keamanan mendekat, dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Fania menangis di pintu, dipapah keluar oleh petugas keamanan. Saya menutup laptop dengan tenang. "Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian," kata saya pada ruangan, "restrukturisasi akan dimulai minggu depan dengan sistem yang lebih bersih dan transparan." Lalu saya melangkah keluar, melewati kursi tempat Galih terduduk. Dia menengadah menatap saya, matanya memohon, "Laras, tolong." Saya berhenti sejenak di sampingnya. "Selama 10 tahun, Mas, saya selalu ada saat kamu butuh," kata saya pelan tanpa menoleh. "Sekarang, untuk pertama kalinya, kamu harus menghadapi semuanya sendiri, seperti yang kamu inginkan." Lalu saya melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu. Punggung saya tegak, langkah saya ringan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya merasa bisa bernapas. Kabar tentang rapat pagi itu menyebar cepat dalam hitungan jam. Seluruh perusahaan tahu. Manajer proyek yang selama ini dipuji, ternyata pelaku penggelapan miliaran rupiah. Dan yang membongkarnya adalah istrinya sendiri. Istri yang selama ini dia sebut tidak bisa apa-apa. Saya tahu, cerita seperti ini akan jadi bahan pembicaraan lama. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak melakukan ini untuk menjadi bahan pembicaraan. Saya melakukannya karena kebenaran memang harus berdiri tegak, sepahit apapun. Sore itu, ponsel saya berdering tanpa henti. Nomor Bu Wati. Saya membiarkannya berdering beberapa kali. Lalu akhirnya saya angkat. Suara ibu mertua saya langsung menyerbu, antara marah dan panik. "Laras, apa yang kamu lakukan pada Galih? Kamu hancurkan dia di depan banyak orang." Saya menjawab dengan tenang. "Bu, saya tidak menghancurkan Galih. Galih menghancurkan dirinya sendiri sejak dia memutuskan mencuri. Tapi dia suamimu. Kamu harusnya menutupi aibnya, bukan membongkarnya." Saya menghela napas pelan. "Bu, selama bertahun-tahun, Ibu bilang saya cuma perempuan yang bisa masak. Ibu bilang saya beruntung Galih masih mau sama saya. Ada keheningan di seberang. Sekarang Ibu tahu,
Perempuan yang ibu remehkan itu adalah orang yang memegang seluruh kebenaran. Saya tidak pernah lemah, Bu. Saya hanya memilih untuk sabar. Bu Wati terdiam lama. Lalu, dengan suara yang jauh lebih kecil, beliau berkata, Larasati, apa benar Galih mencuri uang anakmu sendiri? 800 juta, Bu. Tabungan Bilal. Beliau bisa tanya sendiri pada putranya. Telepon itu terputus. Setelah itu, Bu Wati tidak pernah lagi bicara dengan nada tinggi pada saya. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan. Bukti yang saya susun begitu rapi, sehingga tidak ada celah untuk dibantah. Galih dan Fania dijerat dengan pasal penggelapan dan konflik kepentingan. Pram, kakak Fania, ikut terseret karena namanya tercatat sebagai pemilik vendor fiktif. Perusahaan menuntut pengembalian kerugian aset Galih, termasuk yang dia kira sudah aman lewat surat pisah harta, justru dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Surat yang dia paksa saya tanda tangani, yang dia kira akan membuat saya jatuh, justru menjadi bukti niat dia memindahkan aset hasil kejahatan. Ironi yang sempurna, dia membuat jebakan untuk saya, lalu jatuh ke dalamnya sendiri. Suatu hari, Galih menelpon saya dari nomor yang tidak saya kenal. Suaranya sudah tidak lagi sombong. Laras, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong, bantu aku. Bicara ke perusahaan. Mungkin mereka mau meringankan. Saya mendengarkannya sampai selesai. Lalu saya menjawab dengan tenang. Mas, selama 10 tahun, saya selalu menyelamatkanmu dari setiap kesulitan. Saya yang mengatur keuangan saat kita susah. Saya yang merawatmu saat kamu sakit. Dan setiap kali kamu menganggapnya hal biasa. Sampai kamu lupa bahwa orang yang menyelamatkanmu juga manusia. Saya menarik napas. Kali ini, kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Itu bagian dari menjadi dewasa. Mas, sesuatu yang tidak pernah kamu pelajari. Karena selalu ada saya yang membereskan semuanya. Lalu, saya menutup telepon. Dan saya tidak pernah mengangkat teleponnya lagi. Yang paling membuat saya khawatir, bukan Galih, tapi Bilal, anak kami. Bagaimana cara menjelaskan pada seorang anak bahwa ayahnya melakukan hal yang salah? Malam itu, saya duduk bersamanya di kamarnya. Bilal, kamu mungkin akan dengar banyak hal tentang ayah, kata saya pelan. Bilal menatap saya dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Bunda, katanya, Bilal sudah tahu. Bilal cuma nggak mau Bunda sedih. Hati saya hancur dan utuh dalam waktu bersamaan. Saya memeluknya erat. Bunda nggak sedih, sayang. Bunda cuma ingin kamu tahu satu hal. Saya menatap matanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti jadi orang jujur. Karena kejujuran itu mahal. Tapi itu satu-satunya hal yang tidak bisa diambil orang dari kita. Bilal mengangguk pelan di pelukan saya. Malam itu, saya tahu kami berdua akan baik-baik saja. Hari-hari setelah itu berjalan tidak mudah. Tapi setiap hari, saya merasa sedikit lebih ringan. Suatu malam, saya memasak makan malam sederhana untuk saya dan Bilal. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Bukan rendang mewah seperti malam yang dulu saya siapkan untuk Galih. Hanya makanan sederhana, di meja yang tenang. Bilal makan dengan lahap, lalu tersenyum pada saya. Bunda, ini enak banget, lebih enak dari biasanya. Saya tertawa kecil. Mungkin karena sekarang Bunda masak dengan hati yang lebih tenang. Sayang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa seperti rumah lagi. Tidak ada lagi menunggu di meja dengan lilin yang meleleh. Tidak ada lagi mencium aroma parfum asing dari kemeja. Hanya saya, anak saya, dan ketenangan yang akhirnya kembali. Saya kembali bekerja penuh di Anandita Group. Restrukturisasi Cakra Konstruksi berjalan lancar di bawah pengawasan saya. Sistem keuangan dirombak, vendor diaudit ulang, transparansi ditegakkan. Perusahaan yang dulu penuh kebocoran perlahan menjadi sehat. Pak Rendra suatu hari berkata pada saya, Laras, kamu tahu, kamu menyelamatkan perusahaan ini sekaligus menyelamatkan dirimu sendiri. Dua-duanya
dengan satu laporan. Saya tersenyum mendengarnya, karena memang begitulah angka. Kalau kamu jujur padanya, dia akan jujur padamu. Beberapa minggu setelah restrukturisasi, seorang karyawan Cakra menemui saya. Namanya Pak Joko, seorang staf senior di divisi proyek dulu. Dia pernah dipindah tugaskan ke posisi yang lebih rendah karena menolak menandatangani anggaran yang janggal. Anggaran yang ternyata adalah bagian dari skema gali. Bu Laras, katanya dengan mata berkaca-kaca, saya cuma mau bilang terima kasih. Dulu saya dianggap penghambat karena tidak mau ikut. Karir saya nyaris hancur. Sekarang, kebenaran akhirnya berdiri. Dan orang-orang jujur seperti saya bisa bernapas lagi. Saya menggenggam tangannya. Pak Joko, yang Bapak lakukan dulu, itu butuh keberanian. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah Bapak mulai. Dia kembali ke posisinya yang lama, dengan nama baik yang dipulihkan. Dan saat itu, saya sadar. Kebenaran yang saya bongkar tidak hanya menjatuhkan yang bersalah. Ia juga mengangkat kembali mereka yang selama ini tertindas dalam diam. Itulah hal yang membuat semua perjuangan ini terasa berarti. Bu Wati datang ke rumah saya beberapa bulan kemudian. Kali ini, beliau datang dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi nada menghakimi. Laras, katanya pelan. Ibu datang untuk minta maaf. Saya mempersilakannya duduk dan menuangkan teh. Seperti biasa, ibu salah menilai kamu selama ini. Lanjutnya, ibu pikir kamu lemah. Ternyata kamu perempuan paling kuat yang pernah ibu kenal. Saya menatap beliau dulu. Kata-kata ini mungkin akan sangat berarti bagi saya. Sekarang, saya hanya merasa damai. Tidak apa-apa, Bu, jawab saya. Yang penting, sekarang kita semua belajar sesuatu. Beliau menggenggam tangan saya, dan untuk pertama kalinya, saya melihat air mata di matanya. Bila tetap punya neneknya. Itu yang terpenting bagi saya. Setahun berlalu. Saya kini dikenal di dunia bisnis sebagai ahli forensik yang tidak bisa disuap dan tidak bisa ditipu. Saya beberapa kali diundang menjadi pembicara di seminar tentang integritas keuangan, tentang perempuan yang kembali bangkit, tentang bagaimana keahlian yang kita simpan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu sampai kita memutuskan untuk mengeluarkannya kembali. Setiap kali saya berdiri di podium, saya melihat banyak perempuan di antara hadirin. Perempuan-perempuan yang mungkin sedang merasa kecil, merasa tidak berharga. Dan kepada mereka, saya selalu berkata hal yang sama. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan nilaimu. Karena nilai dirimu, hanya kamu yang berhak menghitungnya. Suatu sore, saya duduk di ruang kerja saya di lantai 20, memandang kota dari balik jendela. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Ibu saya menelpon. Laras, ibu mau tanya, kamu menyesal tidak dengan semua yang sudah terjadi? Saya tersenyum, menatap kota di bawah sana. Tidak sedetik pun. Bu, jawab saya. Saya kehilangan pernikahan yang ternyata sudah lama mati. Tapi saya menemukan kembali diri saya yang dulu hilang. Saya punya pekerjaan yang membanggakan. Saya punya Bilal. Dan yang paling penting, saya tidak lagi takut pada siapapun. Ibu saya terdiam, lalu berkata lembut, Ibu bangga sekali sama kamu. Nak, itu karena ibu yang mengajari saya, jawab saya. Ambil keputusan dari bukti, bukan dari amarah. Saya tidak akan pernah lupa kalimat itu. Kami menutup telepon dengan tawa kecil. Saya kembali menatap kota dari jendela. 10 tahun saya menyimpan diri saya di laci. 10 tahun saya membiarkan orang lain mengira saya tidak punya apa-apa. Tapi kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk muncul. Sama seperti angka. Sekeras apapun seseorang menyembunyikannya, ia akan selalu menemukan jalan untuk bicara. Dan saya, akhirnya, bebas. Bebas dari pengkhianatan. Bebas dari kebohongan. Bebas dari rasa kecil itu. Kehidupan baru saya sudah dimulai. Sebuah kehidupan di mana saya akhirnya menjadi diri saya sendiri, utuh dan merdeka. Sahabat semua di luar sana,
Ada banyak perempuan seperti Laras dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, lalu dianggap tidak punya apa-apa. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena posisinya saat ini. Karena orang yang hari ini diam di dapur mungkin menyimpan kekuatan yang belum kamu lihat. Ada juga banyak suami seperti Galih yang mengira kesetiaan adalah kelemahan dan kebaikan adalah hal yang biasa. Mereka baru sadar nilainya setelah semuanya hilang. Dan ada pula orang seperti Fania yang mengira bisa membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain. Padahal, apa yang dibangun dari kebohongan akan runtuh oleh kebohongan juga. Galih kehilangan karirnya, kebebasannya, dan keluarganya. Fania dan kakaknya menghadapi proses hukum yang panjang. Sementara Laras bangkit lebih tinggi dari sebelumnya dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau berbohong. Pilihan untuk menghargai atau meremehkan. Dan setiap pilihan selalu punya konsekuensinya sendiri. Cepat atau lambat, keadilan akan menemukan jalannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.